Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Tetapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Apa yang kalian tahu tentang kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan kebahasaan yang digunakan dalam membuat suatu teks. Aturan kebahasaan ini bisa terkait penggunaan konjungsi atau penyusunan kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf di dalam pembentukan suatu teks. Terus fungsinya? Kaidah kebahasaan memiliki fungsi untuk menentukan atau membentuk suatu makna arti, bunyi, kosakata, ejaan, dan kalimat dalam teks tertentu agar informasi yang tersampaikan bisa terkirim dengan baik pada pembaca. Lantas, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi apa saja? Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum. Contohnya musik, tarian, budaya modern, lapangan, kelas, sekolah, banjir, dan lain-lain. 2. Banyak menggunakan kopula atau kata pendefinisian. Contoh kata ini yakni, adalah, merupakan, ialah, yaitu, disebut. Kata ini dipakai untuk menjelaskan pengertian atau konsep. Contoh kalimat berkopula. A. Alun-alun adalah tanah lapang yang luas di muka kediaman resmi bupati. B. Motor merupakan alat transportasi yang memiliki roda 2. Kalimat di atas berkopula di kata adalah dan merupakan. 3. Banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, atau peristiwa dan dapat dilihat nyata. Contoh verba material yakni bergerak, berjalan, menari, dan lain-lain. Contoh kalimat berverba material. A. Harimau menerkam kijang. Verba material menerkam. B. Lempengan itu bergerak secara cepat ke bawah. Verba material bergerak. 4. Banyak menggunakan kata yang menyatakan pengklasifikasian atau pengelompokan. Misalnya, dipilah, dibagi, dijeniskan, diklasifikasikan, terdiri atas, dan lain-lain. Contoh kalimat menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan. A. Lapangan dilihat berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3, yakni lapangan voli, basket, dan futsal. Kata yang menyatakan pengelompokan pada kalimat di atas, yakni kata dibagi. 5. Banyak menggunakan kata menggambarkan atau bermakna suatu keadaan. Contoh, A. Setiap makhluk hidup pasti bergantung pada lingkungannya. B. Ikan yang hidup di lingkungan berlimbah akan terganggu. Kalimat di atas memiliki kata yang menggambarkan suatu keadaan jika kalimat pertama pada kata bergantung sedangkan kalimat kedua pada kata terganggu. 6. Banyak menggunakan kata atau istilah teknis. Misal, kata rantai makanan, simbiosis, sistematis, strategi, dan lain-lain. Contoh kalimat, saat kita membuat teks laporan hasil observasi, urutannya harus sistematis. Kalimat di atas memiliki kata teknis pada kata sistematis. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu 7. Banyak melesapkan kata yang mengatasnamakan penulis atau bersifat impersonal. Kata yang dimaksudkan seperti saya, kami, penulis, dan peneliti. 8. Menggunakan bahasa baku dan mudah dipahami. 9. Banyak menggunakan berbagai macam konjungsi seperti dan, atau, karena, selanjutnya, kemudian, sehingga, dan lain-lain.
Bagaimana? Bisa dipahami kan? Seperti itulah informasi yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.